Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada satu kata ucapan yang lebih patut kita sampaikan kepada Allah Ta'ala kecuali atas limpahan rahmatnya, nikmatnya yang tiada terhingga untuk kita semua. Terutama sekali nikmat masih dipergunakannya diri kita untuk syiar agama. Syiar Islam ini diperuntukkan para pelakunya seluruh lapisan umat Islam. Mau dia orang alim, mau dia orang biasa, mau dia seorang laki atau perempuan, semua bisa mensyiarkan Islam. Termasuk malam ini sholat tarawih berjamaah, syiar Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mau bicara masalah besok malam dulu nih, karena udah masuk malam 21 besok. Jadi kenapa diadakannya oleh Allah Ta'ala syariat Lailatul Qadar? Karena di dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-13-14, Sulatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Yang masuk surga itu sebagian besar umat-umat terdahulu, wa qalilum minal akhirin, sebagian kecil umat Nabi Muhammad SAW. Bayangin Bapak Ibu, kita umat terakhir, surganya paling sedikit. 2/3 surga untuk umat-umat dan Nabi terdahulu, Nabi dan umat-umat terdahulu. 2/3-nya, sepertiganya untuk umat Nabi Muhammad. Disitulah Nabi Muhammad, ya memang kalau hitungannya kalah. Orang Nabi Nuh aja ibadahnya 1000 tahun, kita umurnya paling panjang berapa? 70-80 lah, itu jarang-jarang juga. Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Hud demikian juga, Nabi Musa 200 tahunan, kalah kita. Umur kita cuma dalam hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, a'maru ummati, umur umatku berkisar antara 60-70 tahun. Ini jamnya jam 6:30 ya Pak? Jam berapa? Ininya nggak nyala Pak. 20 menit kan ya? Ya, saya lihat di sana baru 6:30. Baik, apaan tadi itu Bapak Ibu? Apa tadi? Umur umat Nabi itu 60-70 tahun, kalah kita. Diturunkannya surat Al-Waqi'ah ayat 13-14, Nabi Muhammad bersedih. Ya Allah, berarti porsi kafling, ya bukan kafling AL Pak, porsi kafling ini, kafling di surga 2/3 untuk Nabi dan umat terdahulu, 1/3 untuk umat Nabi Muhammad. Di situ Nabi bersedih. Makanya Allah rubah syariatnya, diturunkanlah ayat ke-39 dan 40-nya, masih surat Al-Waqi'ah. Apa? Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Oke, kata Allah, aku rubah. Sebagian besar yang masuk surga umat dan Nabi terdahulu, dan sebagian besar lagi, berarti setelah ayat ini turun, porsinya setengah untuk nabi-nabi dan umatnya, setengah hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Keren baru nih Pak.
Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Ibrahim dengan umatnya, Nabi Isa dengan umatnya, Nabi Yunus dengan umatnya, Nabi Zakaria dengan umatnya. Setengah rame-rame, setengahnya lagi hanya untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita umat Islam terakhir. Itu dengan diadakannya syariat Lailatul Qadar. Betapa tidak? Karena sekali ibadah kita dapat 1 tahun aja, ibadah kita sudah mengalahi ibadahnya Nabi Ibrahim yang ketika beliau baru dikhitan umur 80 tahun. Jadi hadirin, kalau 1 tahun kita dapat Lailatul Qadar, dan pasti dapat, insya Allah pasti dapat, yaitu kalau kita dapat 1 tahun, maka kan kita udah ibadah dari tahun-tahunan nih Pak. Oke, kita hitung aja. Setiap tahun Ustadz kami selalu sholat taraweh dari malam ke-21 sampai malam terakhir. Itu insya Allah dapat Lailatul Qadar. Maka dihitung, kalikan 10 saja, 82 tahun. Sudah 800 tahunan. Jadi umat Islam yang umurnya baru 25 tahun dan istiqomah setelah usia akil balik, dia beribadah Ramadan terus, itu sudah menyamai umur umat Nabi Nuh yang 1000 tahun. Umat Islam yang usia 35 tahun berarti dikurangi masa balik 15 tahun, berapa berarti? 35 20 tahun. 20 dikali 80 tahunan, sudah 1600 sekian tahun mengalahi umat Nabi Nuh yang paling panjang umurnya. Itu dengan Lailatul Qadar. Apalagi kalau umurnya sudah 45 tahun, 55 tahun, 65 tahun, dikali itu sampai kalau umat Islam umurnya yang 65 tahun, nilai ibadahnya sudah hampir 3000 tahun mengalahi jauh umat-umat terdahulu. Itu maksudnya Lailatul Qadar. Makanya bagaimana Ustaz cara itikaf yang paling double VIP? Kan kalau bapak-bapak ini naik pesawat maunya yang VIP ya Pak, paling enggak yang bisnis kelas. Yang double VIP gimana itu? Dengar hadirin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful akhril awashir min Ramadan. Nabi itikafnya setiap tahun mesti beliau dari rumahnya pada hari ke-20. Hari ke-20 beliau udah siapin beddingnya, udah siapin peralatan untuk ganti bajunya, udah siapin peralatan mandinya. Kemudian hari 20 habis asar, Rasulullah membuat kafling-kafling, kemah-kemah bersama para sahabat. Ada yang di pojokan sana, ada yang di tengah, ada yang di sini. Semuanya diantaranya Nabi masuk pada malam ke-21 dan tidak keluar-keluar sampai malam takbiran. Itu iktikaf yang paling full sunnah. Udah ada yang pernah ngajarin di sini Pak? Kalau sudah ada baik sekali. Kenapa? Karena fasilitas masjid kita ini komplit. Jadi bapak yang mau itikaf full sunnah kayak begitu bisa di manage di atas untuk istirahatnya. Jadi masjid bukan nggak boleh tempati untuk tidur, boleh. Apalagi yang niat itikaf. Cuma kalau ada orang maaf gojek atau apa datang cuma tidur di sini, ya itu kita larang, khawatir mengotori masjid. Makanya cara iktikaf yang benar itu orang-orang yang mau tidur di masjid dia harus pakai bedding, pakai alas, ada bantalnya. Ada tuh perlengkapan iktikaf dijual di Masjid Kebon Jeruk. Ada beddingnya, ada bantal tiupnya, ada kelambu nyamuknya. Satu paket 500.000. Boleh pesan sama kita. Aku jadi promosi Ustaz. Bapak Ibu sekalian, itu full sunnah dalam iktikaf, harus dipahami. Ustaz nggak bisa dong, kami bekerja, kami pegawai, kami harus cari nafkah. Bapak Ibu, kalau mau melakukan iktikaf yang full sunnah kayak begitu, berarti Anda minta cuti saat itu. Cuti tahunan ambil tuh 10 hari untuk iktikaf. Ada masjid-masjid yang sudah melaksanakan iktikaf bersama, nanti di manage itu, cuci bajunya di laundry ataupun bayar uang makannya seperti apa untuk bukanya. Ada itu berapa masjid yang iktikaf full 10 hari 10 malam enggak keluar-keluar. Jadi kalau Anda sebagai pekerja atau pebisnis atau pegawai, ya minta izin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belum bisa seperti itu Bapak Ibu, paling tidak
Lakukan tetap setiap besok nih mulai malam 21, jangan tinggalkan sholat berjamaah maghrib, jangan tinggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah maghrib, jangan tinggalkan sholat berjamaah isya, jangan tinggalkan qobliyah ba'diyah isya, jangan tinggalkan sholat tarawih, jangan tinggalkan sholat tarawih bersama imam sampai witir, jangan tinggalkan baca Qur'annya, jangan tinggalkan beristighfarnya, jangan tinggalkan baca sholawatnya, jangan tinggalkan baca la ilaha illallah 100 kali 100 kali, jangan tinggalkan apa lagi? Sodakohnya. Tuh ada tromol. Jadi pas maghrib udah masuk, itu sudah masuk Lailatul Qadar. Kapan? Sampai terbit matahari. 10 hari Allah sediakan, 10 malam. Ya, saya ulang, jangan tinggalkan, kebanyakan ya Pak ya. Dari ini saja. Jadi pada malam-malam mulai besok Pak, beristighfar 100, baca tahlil 100, baca sholawat kepada Nabi 100. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, ataupun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala 100. Kemudian kita datang ke masjid, pokoknya pas malam hari itu sudah waktu maghrib atau mau sholat isya Bapak Ibu masukin tromol 10.000 kek, 20.000 kek, 50.000 kek, itu sampai malam terakhir insya Allah pasti ketemu Lailatul Qadar. Ustadz gimana? Kan berbeda Muhammadiyah sama pemerintah. Kalau Lailatul Qadarnya datangnya kemarin malam 21, bagi mereka kan sekarang malam 22. Jawabannya gimana? Jawabannya insya Allah semuanya diberikan kebaikan oleh Allah. Makanya kita ibadahnya kan enggak cuma malam 21. Kemarin Bapak Ibu datang kan? Kan bagi Muhammadiyah sekarang malam ini malam keberapa? 22 kan? 21. Ya udah sekarang aja ini udah tarawih Ustaz. Udah dapat insya Allah. Gitu kan? Oke, hadirin sekarang sudah itu. Jadi Bapak Ibu silakan kerjakan kayak begitu, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ini yang kita belum sadar tahun-tahun kemarin. Nanti kalau dilihat di akhirat ternyata amalan Anda sekali Ramadan itu dapat pahala 82 tahun. Tahun depan kalau kita panjang umur, lakukan seperti itu, ringan. Lalu bagaimana Ustadz kalau kami nggak bisa itikaf? Itikaf full kayak Nabi itu. 10 hari 10 malam gak keluar Masjid Nabawi kecuali untuk berwudu, untuk mandi dan untuk buang air. Makanya hadirin, pada zaman Nabi kan nggak ada toilet kayak begini. Kita sekarang lebih mudah, nggak perlu ke rumah. Jadi kalau sudah mau itikaf ke toilet di sini, mau mandi di sini. Itulah dibutuhkannya adanya toilet, adanya tempat berwudu. Tujuannya untuk kalau Ramadan mengejar malam Lailatul Qadar yang nggak didapati pada 11 bulan. Nah, seandainya kita nggak bisa, baik, caranya bagaimana beriktikaf yang gampang? Hadirin, kalau di masjid kita ada qiyamul lail berjamaah, ada kajian iktikaf dari jam 1 sampai jam berapa, ikuti itu. Kalau nggak bisa juga habis subuh. Susah Ustaz, capek, sudah kerja, pulang dari kantor, dari toko, dari macam-macam. Oke, habis subuh jangan pulang ke rumah, iktikaf dulu, niat. Saya niat iktikaf sunnah. Nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala fi hadzal masjid. Saya niat iktikaf sunnah. Habis subuh jangan kemana-mana. Kalau nggak ada pengajian ya sudah, zikir baca Quran sampai terbit matahari. Itu dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar sampai terbit matahari. Oke, sudah jelas Mak sampai sini? Kalau nggak jelas saya ulangi lagi. Bolak-balik terus. Kemudian hadirin, bagaimana Ustadz bagi ibu-ibu yang menstruasi, yang datang bulan? Apakah mereka terhalang? Oh, kalau terhalang berarti rugi banget. Nah, ibu-ibu yang di rumah atau suami kita, orang tua kita yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah tinggal di rumah aja, nggak bisa itikaf, nggak bisa tarawih, nggak bisa ke masjid, tetap dari malam 21 lakukan sholat maghrib, sholat isya, lakukan taraweh sendiri. Ibu-ibu yang datang bulan kan nggak bisa taraweh, ya sudah bebersih saja menghadap kiblat, baca istighfar 100, baca la ilaha illallah 100, baca Allahumma sholli ala Muhammad 100, sholawat. Kemudian bisa juga ibu-ibu yaitu menitipkan anak-anaknya, Nina tolong kasih 50.000 ke tromol masjid. Usahakan dari tiap malam 21 jangan lepas dari sodakoh juga, karena sodakoh kita pada malam itu dinilai 1000 bulan 82 tahunan. Jadi dapat juga. Kalau ibu-ibu nggak bisa juga ke masjid, maksudnya ibu-ibu juga nggak bisa sholat, ada juga yang menstruasi itu 10 hari semuanya. Ada wanita yang haidnya itu 10 hari, tetap bisa dengan melakukan yang tadi saya katakan. Nggak usah baca Quran, karena dilarang baca Quran yang menstruasi. Tinggal berzikir, beristighfar, sholawat, dan sodakoh. Bisa tambahannya bagi ibu yang lain? Ada.
membangunkan anak-anak sahur, ngingetin anak-anak baca Quran sampai di mana, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kebaikan, cegah kemungkaran, itu semua bernilai dari malam 21 sampai malam 30 nanti. Nah, para jamaah dirahmati Allah, masih ada waktu Ustaz, 5 menit lagi Ustaz ya. Hadirin Bapak Ibu, itu tadi sudah untuk besok malam. Sekarang secara basic saya mau bicara begini, Bapak Ibu. Capek-capek kita menjalankan syariat Allah. Puasa ini capek, pergi haji capek, umroh capek. Ya, apalagi bapak-bapak DKM, orang tua kita ini yang memikirkan untuk kemakmuran masjid, kebaikan masjid, bagaimana masjid jadi tempat yang peaceful, clean, enak dipakainya. Ya, apalagi tadi berbukanya lauknya macam-macam itu. Ya, ini capek-capeknya Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah kepada Allah, tujuannya satu saja. Tadi dibaca sama Pak Imam tuh ayatnya. Surat Ibrahim ayat ke-27, surat ke-14. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan perkataan yang sabit, yang tetap dalam hati kita, yaitu tafsirannya adalah orang-orang ini meninggalnya dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini tujuan kita. Bapak Ibu, propaganda pendangkalan akidah sudah terjadi di mana-mana. Ustadz, kita boleh nggak mengakui kebenaran agama lain? Tidak boleh. Sekalipun kita harus berakhlak baik sama mereka. Karena agama yang Allah utus sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini cuma Islam saja. Banyak dalilnya. Bahkan orang-orang ahli kitab yang disebut ahli kitab, kalau mereka tidak mengikut Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya, maka Allah sebut mereka orang kafir. Allah katakan mereka dalam neraka, mati dalam keadaan demikian. Ulama tidak memvonis. Saya ketika menyampaikan seperti ini ada yang bilang, kenapa Anda menjudge? Kenapa Anda memvonis masuk neraka? Tidak, kami tidak memvonis. Kita hanya menyampaikan. Ayatnya gak usah jauh-jauh. Buka juz amma surat 98, surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Allah yang katakan orang kafir. Kata-kata kafir bukan untuk embrio radikalisme dan terorisme. Minimal ada dua saya sampaikan. Kita cut dulu terjemahan tadi. Kata-kata kafir yang pertama, supaya menjadi kewaspadaan pada diri kita, jangan terjerumus kepada kekafiran, keluar dari Islam. Yang kedua, kata-kata kafir adalah untuk lebih menyayangi semua manusia dengan action-action dan nyata, ikhtiar-ikhtiar yang nyata. Saya ulang, kata-kata kafir yang kedua adalah untuk mendatangkan rasa kasih sayang kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat manusia. Paling tidak kita buat tindakan-tindakan nyata supaya Allah kasih hidayah dan supaya kita masuk surga bareng-bareng. Kan indah itu, Pak. Bukan untuk ngebully. Kata-kata kafir bukan untuk menghina. Kata-kata kafir adalah pembeda supaya kita jangan terjerumus. Yang kedua, supaya ada rasa kasih sayang kepada seluruh manusia. Paling tidak dengan action nyata kita, minimal setiap doa kita. Ya Allah, kasih hidayah kepada seluruh manusia, ya Allah. Kalau mereka meninggal tanpa iman la ilaha illallah, tempatnya di neraka. Bahkan ahli kitab, siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani yang mengamalkan Taurat dan Injil. Kita baca ayatnya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab Yahudi Nasrani yang mengamalkan Taurat dan Injil. Apa? Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik yang menyembah matahari, menyembah dewa, menyembah patung, menyembah berhala. Apa kata Allah? Ulaika apa sih? Fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka. Ini yang nyebutin ulama atau langsung Allah, Pak? Allah. Ayat ini akan kita baca sampai masuk surga nanti. Boleh ditagih kata-kata saya ini. Ayat ini masih akan dibaca di akhirat nanti. Para jamaah dirahmati Allah, fi nari jahannam, apa kata Allah selanjutnya? Ulaika hum khalidina fiha, kekal di dalamnya. Yang menyatakan kekal Allah, bukan ulama. Ulama tidak berhak menjudge. Ulama hanya menyampaikan. Akhirnya Bapak Ibu, kenapa Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah? Mereka seburuk-buruk makhluk. Kenapa dikatakan gitu? Buka Al-Maidah ayat 13.
Karena mereka adalah yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka telah merubah kitab-kitab Taurat dan Injil semau mereka. Contohnya dalam surat As-Saff ayat ke-6, yang dirubah adalah perkataan Nabi Isa, perkataan Yesus. Kata Yesus, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu. Pada tahu? Kata Nabi Isa, kata Yesus, dan aku memberikan kabar kepada kalian yang harus kalian ikuti, akan kedatangan seorang nabi terakhir, namanya siapa? Ahmad atau Muhammad. Jadi saling berkaitan, Bapak Ibu. Capek-capek kita ibadah, i'tikaf nanti, tujuannya satu. Sakarat maut datang kepada kita, kita bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala terima daripada amal-amal kita. Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita, anak cucu kita jadi anak-anak cucu yang soleh solehah. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan kampung kita, kota kita ini menjadi kota yang Allah ridhoi, dan negara Indonesia dijauhkan daripada musibah, malapetaka, bencana, kacau balau, urusan dan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baiknya dari Allah Ta'ala, kau pernah dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.